Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Diah Cahyasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 1. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab kalayak humas. Untuk PPT-nya sudah ada di Camilo ya, silahkan di-download. Nah, untuk bagian bab profesi humas sudah kita bahas melalui video pembelajaran untuk minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas bagian kalayak humas. Langsung saja. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kalayak humas, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian kegiatan eksternal PR. Yang namanya eksternal itu berarti di luar ya, yaitu keseluruhan elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan. Eksempelnya adalah masyarakat sekitar perusahaan, pers atau media, pemerintah, konsumen, pesaing, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke pengertian atau definisi kalayak. Kalayak adalah kelompok atau orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal atau ke dalam maupun keluar atau disebut juga eksternal. Nah, publik itu apa sih sebenarnya artinya? Publik itu sinonimnya stakeholders. Artinya kumpulan dari orang atau pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Contohnya adalah masyarakat utama humas. Nah, untuk masyarakat utama humas sendiri ada 8 kategorian. Yang pertama adalah masyarakat luas atau disebut juga publik atau orang awam. Yang kedua adalah calon pegawai atau anggota. Yang ketiga pegawai atau anggota. Yang keempat adalah pemasok. Pemasok ini sinonimnya adalah supplier atau bisa diartikan penyedia bahan baku. Yang kelima adalah masyarakat keuangan, yang keenam adalah distributor, sinonimnya adalah penyalur atau bisa diartikan sebagai perantara ya. Kemudian nomor 7 adalah konsumen dan pemakai, yang kedelapan adalah pimpinan pendapat umum. Nah, selanjutnya kita langsung ke klasifikasi kalayak humas. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kalian ya di minggu berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas 5 klasifikasi kalayak humas. Yang pertama adalah publik internal dan eksternal. Yang kedua adalah publik primer, sekunder, dan marginal. Yang ketiga adalah publik tradisional dan masa depan. Yang keempat adalah proponen, oponen, dan uncommitted. Dan yang terakhir adalah silent majority dan vocal minority. Kita bahas satu-satu dulu ya pengertiannya. Yang pertama adalah publik internal. Artinya apa? Artinya adalah pihak atau publik yang berada di dalam perusahaan. Kalau publik eksternal yaitu pihak atau publik yang berada di luar perusahaan. Selanjutnya kita bahas publik primer untuk kategori klasifikasi kedua, yaitu pengertiannya publik primer itu adalah publik yang paling penting atau dinomorsatukan. Kemudian selanjutnya adalah publik sekunder, yaitu publik yang tidak atau tidak begitu atau tidak terlalu penting atau kurang penting atau bisa diartikan dinomorduakan. Kemudian ada publik marginal. Pengertiannya adalah publik yang diabaikan atau tidak dianggap ya. Selanjutnya adalah poin ketiga, publik tradisional, yaitu publik yang berhasil dikuasai dan dibidik perusahaan. Artinya dia atau seorang konsumen atau customer itu sudah memakai produk
dari suatu perusahaan. Jadi otomatis sudah menjadi target perusahaan, konsumen atau customer tersebut. Selanjutnya adalah publik masa depan yang belum dikuasai dan dibidik perusahaan. Artinya pihak-pihak atau publik-publik yang belum memakai produk perusahaan. Bisa diasumsikan seperti itu. Kemudian yang keempat ada proponen. Proponen itu definisinya adalah pihak yang memihak perusahaan atau publik yang memihak perusahaan atau pro ya. Kemudian ada oponen, itu lawan kata dari proponen yang menentang perusahaan. Dan yang terakhir adalah uncommitted, dia tidak peduli dengan adanya perusahaan itu ada. Kemudian untuk poin kelima ada silent majority, artinya adalah di sini aktif ya. Aktif ini di sini publik yang berani menyuarakan aspirasinya atau pendapatnya atau sarannya atau kritiknya melalui media pers bisa, suara konsumen bisa, atau mungkin dari surat pelanggan, surat pembaca dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada vokal minority. Nah, vokal minority di sini adalah sifatnya pasif. Artinya pelanggan itu atau konsumen memakai produk itu dia pasif, nggak ada umpan balik. Dia nggak ada tanggapan, nggak ada saran, nggak ada kritikan. Jadi dia lebih cenderung untuk diam atau pasrah ya. Oke, untuk slide selanjutnya saya berikan contoh ya. Nah, nanti tugas kalian seperti ini juga. Kalian harus buat PPT-nya dulu, baru nanti dipresentasikan. Oke ya. Pertama yang kalian tentukan adalah kalian harus memilih perusahaan dulu. Satu, apa? Misalkan di sini saya pilih perusahaannya namanya PT Pertamina. Nah, produk PT Pertamina ini kan banyak ya. Ada minyak tanah, ada bahan bakar premium, bahan bakar Pertamax, bahan bakar turbo, solar, kemudian apalagi ya, Pertalite, dan sebagainya. Nah, ketika kalian sudah menentukan perusahaannya, kemudian kalian tentukan apa namanya, jenis produknya, yaitu misalkan produknya itu adalah saya pilih BBM jenis premium. Ini nanti akan ada perubahan ya, biar kalian nggak bingung. Jadi ini nanti PT-nya dulu aja deh, biar kalian nggak bingung. Nah, seperti ini ya. Nah, kan saya di sini sudah menentukan produknya ya, yaitu BBM jenis premium. Selanjutnya kita kategorikan berdasarkan klasifikasi kalayak humas. Untuk poin pertama, saya ingin mengklasifikasikan publik internal dan eksternalnya dulu. Nah, ini saya singkat publik internal ya. Publik internalnya itu adalah pihak dalam perusahaan PT Pertamina itu siapa saja? Ya berarti seluruh staf dan karyawan PT Pertamina. Ya, seperti itu. Pasti yang make mereka, karena biasanya kalau sebuah perusahaan dia launching produk atau membuat produk baru suatu perusahaan, biasanya yang diuji cobakan itu karyawannya dulu, untuk dipakaikan karyawannya dulu apakah cocok atau enggak. Jika cocok biasanya baru dia launching keluar, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah publik eksternal, berarti ini berada di luar perusahaan, jadi nggak termasuk ke dalam internal perusahaan ya. Contohnya apa? Ada penyalur atau distributor ya, di sini bisa pemasok, kemudian pemerintah, consumer dan customer. Ingat ya, perbedaan consumer dan customer. Kalau consumer di sini adalah artinya itu sama dengan konsumen. Jadi dia itu hanya membeli sekali produk.
kemudian nggak akan balik. Jadi dia tuh beli itu nggak continue gitu loh, hanya sesekali aja. Tapi kalau customer, dia pasti beli. Ketika produk yang dikonsumsi itu habis, dia akan beli lagi. Contohnya, kalian punya kartu simpati. Simpati kalian nomornya misalkan belakangnya 82. Nah, ketika kuotanya habis, kalian isi ulang lagi paket simpati di nomor yang sama yang belakangnya 82 tadi. Berarti kalian kategorinya customer. Lain halnya, jika tadinya kalian nomor simpati kalian belakangnya 82, kalian ternyata kuotanya habis, terus kalian mau beli paket kuota, tapi kalian beli, bukan beli isi ulang kuotanya, tapi beli perdana baru yang ada bonus kuota lebih besar. Nah, itu tandanya kalian bukan customer tapi consumer karena beli barang itu sekali pakai buang, sekali pakai buang gitu. Jadi nggak bertahan lama gitu loh. Nah, kemudian ada publik primer, sekunder, dan marginal. Untuk primer itu publik yang diutamakan ya adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor roda 2. Itu disarankan pemerintah boleh menggunakan bahan bakar jenis premium. Kemudian untuk sekunder atau di nomor 2 kan itu adalah prioritas kedua itu yang memakai BBM premium itu adalah angkutan umum. Karena nggak semua angkutan umum itu memakai bensin. Ada yang memakai solar juga ya. Seperti bis, ya, truk, dan sebagainya. Mobil juga ada kok yang pakai solar, contoh mobil Kijang ya. Kemudian selanjutnya adalah marginal. Marginal ini yang dia itu diabaikan gitu loh. Diabaikan pemerintah artinya ya artinya hampir mirip dengan tidak boleh memakai produk jenis premium ini gitu loh. Contohnya apa? Seluruh WNI yang memiliki mobil. Nah, di sini kan pemerintah mencanangkan ya, yang memiliki mobil itu dianggap mampu dan tidak boleh menggunakan bahan bakar jenis premium. Ya, karena bahan bakar jenis premium ini lebih difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya kita bahas kategori ketiga, ada pabrik tradisional dan masa depan. Kalau tradisional tadi artinya adalah pabrik yang sudah berhasil dibidik atau menjadi target perusahaan. Artinya bahwa pabrik tersebut atau pihak tersebut itu sudah memakai produk yang dibuat oleh perusahaan dan dia itu pernah pakai atau sering pakai. Contohnya apa? Karyawan sudah berhasil kan, karena kan dia termasuk pabrik internal. Uji coba dari perusahaan kalau launching produk baru pasti karyawan itu yang pertama kali mencoba. Kemudian konsumen walaupun dia jarang make atau sesekali aja, tapi kan setidaknya dia pernah mencoba produk dari BBM Premium Pertamina ini. Kemudian customer, kalau konsumen aja sudah termasuk, apalagi customer, dia yang berkali-kali pakai, berarti kan dia sudah masuk target perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah masa depan. Masa depan ini adalah produk yang publik atau pihak yang belum dikuasai atau istilahnya belum menjadi target perusahaan. Nah, eksempelnya apa? Siswa atau mahasiswa yang belum ya atau akan memiliki kendaraan roda 2. Jadi PT Pertamina ini membidiknya khusus siswa atau mahasiswa atau bisa publik yang akan membeli roda 2 juga bisa. Jadi keyword-nya adalah di roda 2 ya. Kemudian selanjutnya poin 4 ada proponen, oponen, dan uncommitted. Kalau proponen, dia yang mendukung perusahaan berarti yang menjual, yang mensupport penjualan BBM Premium Pertamina otomatis ya SPBU Pertaminanya. Kemudian untuk oponen, oponen itu adalah dia antonim dari proponen yang tidak mendukung perusahaan ya apa? Pesaingnya pastinya, yaitu SPBU swasta tetapi lingkup nasional. Ya.
Kemudian selanjutnya ada uncommitted. Uncommitted ini adalah pihak yang tidak mau tahu atau masa bodoh ya terhadap PT Pertamina. Nah, eksempelnya apa? SPBU swasta asing. Saya kasih kasus ya. Contohnya, misalkan kalau harga BBM jenis premium Pertamina di Indonesia itu misalkan naik 1.000 rupiah karena harga minyak dunia juga naik sehingga Indonesia juga ikut menaikkan harga BBM jenis premium. Tapi untuk SPBU swasta asing, misalnya milik Malaysia atau Singapura yang ada di Indonesia, dia tidak ikut menaikkan harga BBM premium. Kenapa? Karena di negara asalnya, misalkan di negara asalnya itu tadi Malaysia dan Singapura dia mengambil kebijakan untuk tidak menaikkan harga, ya berarti otomatis dia ngikutin kebijakan asal negaranya tadi gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan harganya anteng ya dia anteng walaupun di dalam negeri kita terutama perusahaan yang BUMN itu menaikkan harga, dia anteng saja karena negara asalnya juga anteng nggak naikin gitu loh. Jadi nggak berpengaruh dia. Contohnya apa sih SPBU swasta asing? Banyak, ada Shell, ya, kemudian Total, sebagainya. Banyak lah ini. Kemudian yang kelima adalah silent majority dan vocal minority. Di sini kalau silent ini tadi adalah publik yang cenderung dia pasrah atau keep ya, atau cenderung diam setelah dia tuh mengkonsumsi atau memakai produk perusahaan. Contohnya adalah ini saya contohkan sebagai kasus ya, masyarakat menengah ke bawah yang dia itu pasrah atau silent, diam, mengikuti aturan kenaikan BBM bensin. Jadi mau naik, mau enggak, udah deh yang penting saya bisa beli, misalkan seperti itu. Dia diem aja gitu loh. Maksudnya dia nggak berpengaruh mau harga naik berapa aja gitu. Nah, itu dia silent, kategori silent. Tapi kalau vokal di sini adalah publik yang dia itu berani menyuarakan suaranya, entah itu dalam bentuk saran, komentar, atau kritik. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya adalah masyarakat yang mengalami kenaikan BBM dan dia tuh berani menyuarakan keluhannya ke media sosial atau pers. Contohnya nih, misalkan ada masyarakat di pedalaman yang dia itu mengalami kelangkaan BBM. Udah langka BBM-nya, harganya naik. Kemudian ada wartawan nih yang datang ke situ mengambil shoot berita, misalkan seperti itu. Nah, ada yang diwawancarai ya, salah satu masyarakat di situ sebagai narasumber. Nah, dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Nah, ketika masyarakat itu menjawab semua pertanyaan dari wartawan, apa sih Pak keluh kesahnya soal kenaikan harga BBM ini? Ini langka sejak tanggal berapa Pak? Misalkan seperti itu. Harganya berapa Pak? Nah, terus harapannya apa Pak? Misalkan pertanyaan wartawannya seperti itu ya. Dan narasumber tadi dia menjawab, otomatis dia termasuk dalam kategori vokal karena dia berani menyuarakan suaranya ya ke media ya, media televisi seperti itu. Selanjutnya adalah masyarakat yang dia tuh berani protes atau demo terhadap kenaikan harga BBM dan bensin. Jadi kalau ada mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, ada demonstrasi, berarti dia itu kategori publik yang dia itu berani mengeluarkan pendapatnya ya, walaupun harusnya dia mengeluarkan pendapatnya itu harus sesuai dengan etika juga, harus dengan aturan juga. Jangan pakai tindakan anarkis yang merusak barang-barang fasilitas umum. Itu juga nanti akan merugikan negara juga ya otomatis. Jadi kalau demo ya demo yang sehat lah seperti itu. Kemudian alasan kenapa sih kita harus menentukan khalayak dulu ya? Alasannya adalah yang pertama
mengidentifikasi khalayak yang tepat dijadikan sasaran program kehumasan. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan dia harus menentukan dulu nih fokus mana khalayak yang harus dibidik atau menjadi target sasaran. Seperti itu. Yang kedua adalah menciptakan skala prioritas sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya lain. Nah, di nomor 1 kita sudah tentukan target. Yang kedua, kita matchingin dengan dana atau anggaran perusahaan kita. Masuk nggak? Jangan sampai kita fokus tapi anggaran nggak ada, itu sama aja bohong gitu ya. Nggak support juga. Jadi kedua-duanya harus support. Nah, misalkan kita ada target 3 publik yang kita bidik. Kita tentukan skala prioritasnya salah satu, biar nggak terpecah fokusnya. Seperti itu juga ya. Kemudian yang ketiga adalah memilih media dan teknis humas yang sesuai. Jadi kalian di sini, jika kalian punya perusahaan nanti, ketika sudah ada target, dana ada, kemudian pilih media yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi juga terhadap keberhasilan target kalian. Ya, kemudian juga harus sesuai dengan budget kalian juga tentunya. Jangan sampai mahal-mahal tapi budget nggak ada ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan pesan sedemikian rupa agar mudah diterima. Nah, di sini pakai bahasa yang beretika ya, formal, kemudian mudah dimengerti masyarakat, singkat, padat, dan jelas. Yang penting langsung kena aja ke masyarakat. Jadi bahasanya jangan berbelit-belit. Kemudian selanjutnya adalah akibat tidak menentukan khalayak. Yang pertama, usaha dan dana terpecah karena terlalu luasnya khalayak. Jadi kalau kita tidak fokus atau tidak menentukan skala prioritas, berarti fokus kita terpecah, target kita banyak, otomatis nanti dana yang dikeluarkan juga banyak, waktunya juga tersita banyak. Apakah memenuhi target? Belum tentu juga, seperti itu ya. Yang kedua adalah pesan tidak disampaikan yang ada ya, dengan baik, karena ketidaksesuaian khalayak. Kemudian yang ketiga adalah boros waktu, seperti yang saya jelaskan. Kemudian tujuan tidak tercapai juga. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian klien, karena tidak fokus tadi. Nah, selanjutnya adalah khalayak kehumasan eksternal dan strategi pembangunan khalayak eksternal. Masalah yang perlu dipecahkan dalam khalayak eksternal, yaitu bagaimana sih cara perusahaan memperluas pasar atau target biar produknya itu diterima di masyarakat luas. Itu PR-nya sebenarnya. Caranya adalah yang pertama, dia memperkenalkan produknya kepada masyarakat dulu. Ya, kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari publik gitu. Kalau udah dikenakan dengan baik, kemudian masyarakat menerima, otomatis nanti akan ada citra baik di situ penghargaannya atau reward. Misalkan saya mempunyai perusahaan sabun gitu ya, sabun yang saya keluarkan diterima oleh masyarakat, sabun A namanya. Nah, masyarakat itu langsung dia mempunyai opini atau mindset atau sugesti yang bagus terhadap produk sabun A yang saya keluarkan tadi. Wah, pakai sabun A ini bisa melembabkan loh, bisa putih loh, bisa halus kulitku gitu, misalkan seperti itu. Nah, otomatis kan dari mulut ke mulut, dari konsumen, customer nanti nyebar ke publik yang lebih luas, otomatis juga akan mempengaruhi brand saya, sabun A itu menjadi lebih bagus. Ini brand saya ini dari perusahaan apa sih? Nah, nanti otomatis akan kalau orang mengenal produknya dulu, nanti otomatis nama perusahaannya juga akan harum ya, atau baik ya. Nah, yang ketiga, memelihara hubungan dengan pemerintah juga. Nah, kalau hubungan dengan pemerintah itu perlu dibangun. Soal apa sih? Nanti ini berkaitan dengan kebijakan juga, aturan, izin usaha, pajak. Nah, ini harus bayar pajaknya juga harus teratur, biar usahanya juga lancar juga ya. Ini harus berhubungan baik dengan pemerintah. Jangan sampai kita bertentangan dengan pemerintah, yang ada usaha kita nanti ditutup. Yang keempat adalah mengetahui sikap dan pendapat publik terhadap perusahaan. Kita harus mereview ya, buat review terhadap publik. Apa sih, kalau kalian lihat di YouTube, review
kalau kalian mau beli produk kosmetik atau membeli apa ya, skincare, kalian pasti lihat dulu di YouTube, review orang-orang itu bagaimana pendapatnya dengan produk A, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu nih perusahaan, mereview bagaimana sih pendapat dari publik. Kotak saran apakah sering dibuka, kemudian mungkin dari IG-nya, kemudian ada dari suara konsumen, kemudian dari apa lagi ya, kritik dan saran ditanggepin nggak gitu. Kita lihat semua sikap dari publik gitu. Dan setiap saran dan kritik harusnya ditanggepin oleh perusahaan sebagai apa? Sebagai koreksi untuk yang lebih baik lagi. Dan yang kelima adalah memelihara hubungan baik dengan pers dan pemasok. Nah, ini benar-benar faktor pendukung perusahaan loh ya. Dengan pers, produk kita itu pasti akan dikenal oleh masyarakat, lebih gampang. Dan pemasok ini tentunya juga, dia itu penyuplai bahan baku utama. Kalau kita mau buat produk nggak ada bahan bakunya juga susah loh, ya. Yang keenam adalah menjaga simpatik dan kepercayaan publik. Nah, ini banyak ya masalah di nomor 6 nih. Ketika perusahaan sudah mempunyai target dan sasaran ya luas ya, kualitasnya diturunin, biasanya seperti itu. Yang tadinya misalkan reteningnya dia, ada persentasenya misalkan 20% karena, pangsa pasar yang sudah banyak, dia reteningnya dikurangin misalkan kualitasnya menjadi 15%. Kemudian mungkin skala pelembabnya juga diturunin persentasenya. Nah, ini adalah salah satu, eee apa ya, masalah tapi real yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kalau pertama produk launching, dia pasti kasih harga murah, kualitas bagus, tapi pas ada targetnya udah banyak, penurunan kualitas. Nah, ini yang kurang bagus, harusnya dijaga ya, supaya continue gitu, dan otomatis publik juga percaya atau loyal memakai produk perusahaan. Kemudian adalah tindakan yang harus dilakukan eksternal PR ya, atau yang harus dilakukan terhadap lingkungan luar dari PR atau public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisa dan menilai sikap dan opini publik atas kebijakan pimpinan perusahaan. Jadi ketika pimpinan itu menentukan suatu kebijakan, kita harus menganalisa dulu ya. Kemudian setelah dianalisa kita nilai apakah sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan atas kritikan publik. Ini yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa setiap koreksi, saran, kritik, komplain dari publik harus segera dicari solusinya. Ya, ini yang disebut dengan PR itu disebut juga sebagai manajemen krisis. Ya, dia harus bisa menyelesaikan setiap krisis komunikasi, krisis apa namanya, aduan, komplain, dan sebagainya. Dia harus bisa menyelesaikannya. Yang ketiga adalah mempersiapkan bahan materi penjelasan sebagai bentuk klarifikasi segala aktivitas dan perkembangan perusahaan. Jadi PR itu dia harus siap-siap senjata nih, ketika dia dikepung dengan beberapa pertanyaan yang banyak, dia harus siap apa sih yang dia harus jawab materinya gitu loh ya. Jadi dia harus apa namanya, punya senjata untuk menangani isu, kritik, saran, opini dari publik. Yang keempat adalah membantu pimpinan dalam menyusun, memperbaiki formasi staf ke arah efektif. Jadi misalkan ada staf yang dia mungkin kinerjanya kurang bagus, nah ini salah satu tugas humas juga untuk membantu pimpinan dalam menyelesaikan masalah internalnya. Yang kelima adalah melakukan penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik akan barang yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini perlu nih ada sejenis kuesioner atau wawancara terhadap publik yang memakai produk perusahaan. Kita harus menanyakan selera
publik kan berbeda-beda ya, banyaknya. Kita harus tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan anak-anak remaja sekarang ini, apakah mau dia itu kulitnya putih saja, atau glowing, atau bebas dari jerawat. Nah, misalkan saya perusahaan kosmetik, saya harus mengeluarkan sesuai dengan jenis kulitnya yang dibutuhin oleh semua kalangan anak-anak remaja. Entah itu whitening, entah itu yang buat glowing, atau yang buat acne series, seperti itu. Nah, selanjutnya kalayak kehumasan eksternal itu ada 6 kategori ya, kalayak. Yang pertama adalah hubungan distributor, perantara atau penyalur terhadap dealer. Dealer ini adalah pihak yang menjual ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara pemasok atau penyedia bahan baku, hubungan dengan komunitas. Komunitas itu bisa komunitas antara perusahaan, sesama perusahaan, kemudian bisa sesama customer yang memakai produk, jadi dijalin ya hubungannya. Kemudian yang keempat adalah hubungan pemerintah yang berkaitan dengan aturan atau izin tadi ya. Yang kelima adalah hubungan dengan pers atau media ya. Karena dengan media ini juga membantu kita, apalagi sekarang sudah ada media digital, media sosial. Ini dari mulut ke mulut, otomatis nanti juga akan mempermudah produk kita itu dikenal masyarakat atau publik. Yang keenam adalah hubungan dengan konsumen juga dijaga. Walaupun konsumen hanya beberapa kali memakai, bagaimana cara kita sebagai humas itu yang tadinya konsumen menjadi customer, itu PR-nya. Oke ya, ini sudah selesai untuk bab pembahasan kalayak humas. Tugas selanjutnya adalah silakan kalian membuat PPT ya, kalian tentukan dulu perusahaan kalian apa. Nih saya contohkan. Yang kedua, misalkan saya mau menggunakan sabun Look ya. Sabun Look itu nama perusahaannya apa sih? Oh, PT Unilever. Misalkan PT Unilever. Nah, contoh sabun PT Unilever kan ada banyak tuh. Nah, saya hanya membatasi Look, pilih salah satu saja di situ. Kemudian kalian buat klasifikasi kalayak humas. Kan ada 5 ya. Ini klasifikasinya. Nah, kalian buat klasifikasinya, kalian tentukan klasifikasi kalayak humas. Nah, ini masing-masing kelompok temennya harus membuat. Nanti dia presentasi dalam bentuk video. Nah, misalkan ini, ada 6 anak dalam satu kelompok. Nah, berarti 5 anak dia mempresentasikan ini satu-satu. Satu anak dia harus edit video. Seperti itu. Oke, jelas ya. Kemudian silakan kalian bisa buka informasi banyak kok di internet, pakai HP-nya dibuat belajar ya, jangan main game terus. Kemudian jangan lupa untuk format video itu ada pembukaan, kalian harus memperkenalkan, kemudian isinya, kalian presentasi, kemudian penutup. Nah, saya sarankan yang presentasi jangan terlihat baca ya, benar-benar kalian tuh presentasi. Background-nya kalian sesuaikan sesuai dengan kalian tuh benar-benar kerja menjadi seorang karyawan kantor. Misalkan, Bu, saya mau pakai seragam produktif, boleh nggak, Bu? Boleh mau pakai produktif, tapi saya sarankan semua harus memakai baju produktif, ya. Jadi kompak. Kalau misalkan saya pakai baju pramuka, boleh, Bu? Boleh, tapi semua harus pakai kompak baju pramuka. Jangan sampai kalian nanya lagi nih, di video sudah ada, ya. Kalau di video sudah ada, nanya lagi, berarti kalian ngajak perang ibu nih. Nah, makanya kalian harus tonton video ini dari awal sampai dengan akhir ya. Kemudian deadline-nya itu
Deadline-nya tanggal 23 ya, Nak, 23 September. 23 September deadline-nya. Kemudian jangan lupa untuk penutupnya boleh pakai logo ya, SMK Kusuma Bangsa, thanks to-nya gurunya dicantumin, nama kelompoknya lagi dicantumin. Kemudian setelah itu apa namanya? Apa ya, tugas Humas Keprotokolan, soal apa, klasifikasi kalau Humas ditulis semua. Kalau mau ditaruh depan boleh, silakan. Yang penting kalian sesuaikan aja sendiri. Kemudian satu lagi, pilih background yang benar-benar menunjang ya presentasi kalian. Kalau misalkan kalian di rumah, kalian tidak ada background yang bagus, boleh kok kalian ditutup kain. Seperti kalian lihat review orang-orang yang pakai tutorial make up gitu loh. Nah, itu kan biasanya di belakang ada kain tuh. Boleh ditutup biar rapi. Atau kalau nggak ada, bolehlah kalian pakai tembok yang kosong. Atau boleh pakai tempat belajar, boleh jangan di depan toilet, jangan di depan kasur, jangan di depan galon air, jangan di depan baju yang dicentelin ya. Pokoknya kondisikan aja bener-bener kalian tuh seperti orang kantor gitu loh. Cuman bedanya itu kalian tuh pakai seragamnya seragam anak SMK seperti itu. Ya, kurang lebihnya itu sih ya untuk video kali ini. Oke, jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di WA Group ya, Mapel Ibu. Saya rasa sekian dulu ya video pembelajaran ini, semoga menambah wacana dan keilmuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.